Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan siswa SD dan SMP di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Polda Sumsel menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perusakan kantor DPRD dan sejumlah bangunan milik polisi. Simulasi pertempuran udara dan senjata berat diikuti ribuan prajurit TNI, Tentara Amerika Serikat, dan negara sahabat dalam latihan militer Super Garuda Shield 2025 di Ogan Komering Ulu. Puluhan siswa SD dan SMP di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Para siswa mengalami mual, muntah, dan diare. Selasa siang, ruang rawat yang ada di Puskesmas Pedamaran dipenuhi siswa yang mengalami keracunan makanan. Tubuh mereka terlihat sangat lemah sehingga harus dibantu dengan cairan infusan. Para siswa dari SDN 5 Pedamaran dan SMP 1 Pedamaran, Ogan Komering Ilir diduga mengalami keracunan massal. Hal ini terjadi usai para siswa mengkonsumsi ayam suwir yang dibagikan melalui paket makan bergizi gratis atau MBG di sekolah masing-masing. Awalnya, siswa tidak merasakan gejala apapun, namun menjelang malam hari mereka mengeluhkan mual, pusing, sakit perut, dan juga muntah-muntah. Kita jamin muntah-muntah, malah pusing. Sering itu pusing-pusing. Kalau tidak tuh kalau ibunya kalau tidak apa-apa, kalau tidak ada badan, ya terus pusing-pusing itu muntah. Hari ini dari semalam itu 73. Tercatat itu dari berapa sekolah itu, Pak? Dari 2 sekolah. 2 sekolah. Ada SD 5 dan SMP 1. Pasca puluhan siswa mengalami keracunan, aktivitas di dapur MBG di Pedamaran dihentikan. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus dugaan keracunan makanan ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Usai dirawat di puskesmas, beberapa siswa sudah bisa pulang ke rumah. Aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 5 Pedamaran juga kembali normal. Pihak sekolah menyesalkan kejadian ini karena sebelumnya telah menyampaikan keluhan pada pihak penyedia makanan. Kamis pagi, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 5 Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali normal. Masih ada beberapa siswa yang sakit dan belum bisa mengikuti pembelajaran di sekolah karena harus menjalani pemulihan. Tercatat, siswa SD Negeri 5 yang diduga mengalami keracunan makanan berjumlah 18 orang siswa. Polisi dari Polres Ogan Komering Ilir telah mengambil sisa sampel makanan yang dikonsumsi siswa untuk dicek di laboratorium. Untuk sementara, program makanan bergizi gratis di SD Negeri 5 Pedamaran dan beberapa sekolah di Kecamatan Pedamaran dihentikan untuk sementara waktu. Pihak sekolah menyesalkan peristiwa keracunan makanan yang dialami beberapa siswanya, sebab sebelum kejadian mereka telah menyampaikan keluhan para siswa atas menu yang diberikan oleh pihak penyedia makanan. Pertama kepada vendor yang penyedia daripada makanan ini, pertama untuk ini jadi bahan evaluasi bagi mereka, bagaimana meningkatkan kualitas dari makanan yang akan diberikan kepada siswa-siswa kita. Bahwasanya banyak komplain-komplain kita, mungkin mereka menganggukkan kepala saja, tapi buktinya ini terjadi apa yang kami takutkan, dan dampaknya adalah dapur ini kan sudah dipolis sama kepolisian.
Evaluasi secepatnya harus dilakukan karena program MBG sejatinya adalah membuat anak-anak lebih sehat, bukan malah membuat anak-anak menderita sakit karena keracunan makanan yang tidak sehat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyidik Polda menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perusakan kantor DPRD dan sejumlah bangunan milik polisi pada Minggu dini hari lalu. Polisi masih memburu dalang perusakan. Perusakan gedung DPR Sumsel, kantor Ditlantas Polda Sumsel, dan perusakan beberapa pos polisi lalu lintas dilakukan sejumlah orang dengan menggunakan motor dan berjalan kaki. Kerusuhan yang terjadi pada Minggu malam bisa dikuasai polisi dengan menangkap beberapa pelaku kerusuhan. Dalam konferensi pers di Polda Sumatera Selatan, mengamankan 63 orang yang diduga terlibat. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka. 9 orang ditangani oleh Krim-U, 2 orang ditangani oleh Reserse Narkoba, karena berdasarkan pengecekan urin 2 orang dinyatakan positif narkoba. Atau perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan terjadi setelah mereka melakukan balap liar berdasarkan keterangan yang kita ambil dari para tersangka. Setelah balap liar, mereka ikut konvoy dan bersama-sama melakukan pengerusakan di beberapa lokasi yang terjadi di Kota Palembang. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam dan alat yang digunakan untuk melakukan pengerusakan. Kini, polisi masih memburu pelaku yang diduga melakukan provokasi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Dalam unjuk rasa yang berlangsung selama sepekan terakhir, Polri mencatat telah menangkap lebih dari 3.000 orang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Berdasarkan keterangan Mabes Polri, terdapat 3.195 orang yang ditangkap di 15 wilayah Polda dalam rentang waktu aksi unjuk rasa 25 hingga 31 Agustus. Dari lebih 3.000 orang, 55 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perusakan dan provokasi kericuhan. 387 diantaranya telah dipulangkan, sementara 2.753 lainnya masih diperiksa intensif.